Hai Sobat Salon Makarizo Profesional, berjumpa lagi dengan saya Arfan di acara From Zero to Hero with Makarizo Profesional. Oke, kali ini kita sudah bersama narasumber kita. Ya, di samping saya ada Kak Tini. Halo Kak Tini. Halo juga. Halo, jadi Kak Tini ini adalah beliau owner dari Tini Salon, Oke. ya. Jadi salon di daerah Jakarta Utara. Oke, Kak Tini, boleh ceritain sedikit nggak nih? Backgroundnya seperti apa sih Kak Tini itu? Dari awal itu dari hobi dulu ya Kak. Dari hobi ya? Dari hobi. Dari mulai SMA itu saya udah mulai ibaratnya udah mulai seneng di bidang kecantikan. Berarti memang dari SMA ya, dari ABG ceritanya. Ya. Sudah mulai suka ya? Iya, Oke. Cuma dari dulu itu dasarnya itu saya masih otodidak ya. Cuma saya belajar untuk istilahnya nyanggul, keriting. Tapi istilahnya ya cuma ibaratnya buat iseng-iseng doang. Tapi selanjutnya saya lulus dari SMA itu saya baru mulai ikut. Oh, oke. Jadi memang awalnya dari hobi dulu ya. Iya. Hobi akan dunia kecantikan dan terus juga mulai menggeluti dan mencari-cari ilmu bahkan mengikuti kursusnya. Seperti Iya. itu kan. Awal mula buka salon itu karena apa gitu? Mungkin kan kalau di awal tadi Kak Tini kan cerita hobi ya kan, dari awalnya hobi tentang kecantikan terutama di rambut. Nah, ada nggak sih bisa diceritakan gitu dari Kak Tini sendiri awal mula saya pengen buka salon nih, itu karena apa motivasinya? Dari awal itu saya mulai kecimpung di dunia kecantikan sebetulnya dasarnya. Cuma saya dari dulu itu dari kakak sendiri istilahnya disuruh sekolah untuk istilahnya sekolah pendidikan SPG ya. Cuma saya sendiri kayaknya masih bertolak belakang dari hati naluri kita gitu. Saya pengennya di bidang kecantikan gitu. Cuma ya akhirnya saya turutin lah ibaratnya kehendak orang tua gitu sama kakak gitu. Kamu itu harus sekolah istilahnya keguruan. Kamu habis jar nanti kamu istilahnya kamu bisa kursus gitu. Terus akhirnya ya saya ikutin apa yang kata orang tua omongin, yaitu doa gitu. Cuma ya saya ikutin arahnya orang tua. Yang diinginkan orang tua kita ikuti dulu. Jadi kan istilahnya berkah juga Kak kalau ngikutin orang tua gitu. Cuma selagi kita lulus dari SPG, waktu itu saya mau kuliah. Cuma di saat itu saya harus disuruh ibaratnya di fakultas gitu. Saya cuma di UMPTN 2 kali saya gagal. Kalau nggak ikut istilahnya negeri saya nggak bisa. Kalau di swasta gitu karena kakak saya dua-duanya kan pada kuliah sampai fakultas semua. Di saat itu 4 saudara itu masih swasta semua, masih biaya ibaratnya banyak ya dari istilahnya sebagai tani. Justru kayaknya nggak bisa nih ibaratnya mau biayain 4 istilahnya ini. Jadi akhirnya saya mundur. Nah dari mengalah ya Kak ya. Iya, terus saya udah sambil ngajar. Terus tiap hari itu saya menangis. Saya kok nggak kuliah sendiri gitu. Jadi kayaknya terpojok juga gitu. Saya tersisih lah tidaknya gitu. Terus untuk motivasi saya, kakak saya pada kuliah. Apa yang saya istilahnya inginkan gitu. Saya harus ibaratnya punya komitmen. Kita istilahnya harus maju gitu. Jadi saya kuat untuk di bidang kecantikan. Akhirnya orang tua ngasih ibaratnya solusi. Ya udah kalau emang kamu nggak mau ngajar, kamu kursus salon. Nah itu aku kasih kesempatan tuh Kak. Jadi setiap ini enak juga ya di dunia kecantikan gitu. Akhirnya saya melangkah untuk di kecantikan. Terus orang tua seneng. Jadi saya tiap hari nggak tiap hari saya nangis terus tuh karena saya pengen kuliah nggak diperbolehin. Jadi akhirnya saya terjun di kecantikan itu. Jadi memang dari ceritanya Kak Tini itu memang struggle sekali ya. Banyak perjuangannya istilahnya. Banyak sekali perjuangannya untuk mewujudkan impian, cita-cita mulai dari restu orang tua, terus juga dari masalah pendidikan yang memang Kak Tini harus mundur seperti itu. Memang banyak sekali perjuangannya ya. Nah, pada saat awal buka nih Kak ya, buka salon, maksudnya usaha salon. Karena kan sebenarnya bukan usaha atau bisnis salon aja ya. Semua usaha apapun pasti ada struggle-nya. Banyak sekali perjuangannya, betul nggak? Betul ya, banyak sekali perjuangannya. Nah, kalau dari Kak Tini sendiri nih dari awal buka salon ya, mulai terjun nih, saya memutuskan untuk membuka salon nih. Itu struggle-nya seperti apa? Perjuangannya. Ada diceritakan sedikit nggak Kak? Coba. Boleh. Ya. Dari awal itu saya istilahnya emang saya terjun di dunia kecantikan ini kan saya kursus dulu Kak. Saya nggak bisa, saya langsung buka. Jadi saya harus cari pengalaman dulu, sekitar 2 tahun. Nah 2 tahun itu saya untuk bekal, istilahnya untuk bekal saya. Jadi untuk menghadapi customer saya biar nggak takut gitu. Jadi 2 tahun itu kerja dulu di salon? Iya,
bekerja dulu. Oke. Akhirnya saya udah memutuskan, saya yang penting ilmu dulu. Saya bukan karena istilahnya uang dulu, ilmu dulu saya pegang. Jadi sesudah ilmu saya pegang, jadi saya kayaknya saya udah mampu nih. Baru saya buka usaha kecil-kecilan. Jadi yang namanya kita buka usaha itu bukan karena uang, justru ilmu dulu kita pegang. Sekecil apapun yang namanya tekadnya kita tulus, kita pengen usaha, itu pasti ada hasil. Yes, betul sekali. Wow, hebat. Salut saya. Oke, kalau saya boleh tahu nih Kak Tini kan tadi cerita kursus dulu ya. Sebelumnya kursus di mana? Di Anita Salon di Anita Salon di Solo. Iya, di Sragen. Oh, di Sragen. Berarti sebelum ke Jakarta ya. Oke, jauh ya di Solo. Iya. Oke. Nah, pengalaman pertama nih Kak Tini waktu masih kerja di salon ya. Karena tadi kan cerita 2 tahun kan bekerja dulu di salon biar nambah pengalaman, nambah ilmu. Itu pengalaman pertama untuk menangani customer atau klien, ada nggak sih pengalaman yang buruk atau pengalaman yang baik gitu? Bisa ceritain nggak Kak Tini? Banyak juga. Banyak ya? Suka-dukanya banyak ya. Cuma ya saya ambil hikmahnya semua itu gitu. Jadi sewaktu saya di salon, ada seseorang yang mau potong rambut. Tapi di saat itu orangnya mabuk. Mabuk. Terus saya takut Kak. Saya lari ke belakang gitu. Saya nggak mau gitu. Terus akhirnya saya kok ngerasa dosa ya, nggak saya pegang gitu. Ya di saat itu saya istilahnya pokoknya saya nggak mau. Saya disuruh pun juga saya nggak mau. Ngerasa takut aja. Habis itu dia minta potong, saya nggak mau. Kursinya apa guntingnya itu dia bawa, dia buang. Hah? Sama customernya? Iya. Wow, oke. Iya, ya karena dia mabuk kali ya Kak. Jadi ya di saat itulah saya juga ngerasa dosa juga gitu. Istilahnya itu kan, saya itu kan sebagai ibaratnya karyawan. Kenapa nggak saya turutin apa kata bosnya gitu. Jadi itu pengalaman pertama ya. Pertama kali pegang customer, ketemu dengan customer yang pemabuk, sampai guntingnya dibuang. Wow, luar biasa. Oke. Nah, kalau bisa cerita ini Kak Tini, kondisi salon Kak Tini saat ini kan pastinya kan berbeda ya antara yang sebelumnya kan, sebelum pandemik maksud saya ya, sebelum pandemik dengan saat ini yang sudah pandemik istilahnya. Itu kondisi sekarang salon itu seperti apa dan Kak Tini itu sudah punya berapa karyawan? Kalau untuk sekarang sih sekitar 12 ya Kak. Tapi kondisi sekarang memang jauh sekali untuk ibaratnya dibandingkan sama yang dulu. Tapi kan istilahnya keadaan sekarang bukan kita sendiri yang menjalankan. Maksudnya semua saya rasa kena imbasnya. Cuma ya kita ambil hikmahnya aja. Yang penting kita semangat dan semangat. Oke, Kak Tini, di kondisi yang pandemik seperti saat ini kan sudah pasti banyak sekali usaha-usaha yang mengalami jatuh bangun ya Kak Tini ya. Banyak sekali itu. Nah, bagaimana sih Kak Tini untuk menghadapi kondisi seperti saat ini untuk mengelola bisnis salon? Kalau untuk menghadapi segala ibaratnya pasang surut itu kalau dalam hal usaha udah biasa. Cuma ya kayak kita harus optimis. Betul. Pasti nanti juga istilahnya pasang surutnya itu kan istilahnya udah beda-beda. Lah untuk sekarang kita nggak boleh menyerah. Selagi kita mau usaha, pasti ada jalan. Betul sekali. Jadi orang itu kalau pengen maju, kita jangan patah semangat. Kita harus ibaratnya semangat terus dan semangat terus. Jangan kita istilahnya down. Kalau kita down istilahnya kita nggak bisa maju lagi gitu. Betul. Contohnya dari pihak Makariso sendiri ibaratnya selalu ngasih support dan support. Itu yang saya inginkan. Betul. Dari dulu saya bisa berkiprah begini. Ini karena terutama support dari Makariso. Nggak ada lainnya selain produk Makariso. Oke, produk pertama kali nih yang Kak Tini pakai waktu pertama kali buka salon, itu produk apa Kak Tini? Makariso juga. Makariso, wow. Ya, jadi dari awal buka salon, merintis memang sudah pakai Makariso. Bener ya Kak Tini ya? Betul. Dan itu produk apa aja tuh yang pertama kali Kak Tini pakai ya? Apakah dari pelurusannya, ataukah treatmentnya? Terutama untuk smoothingnya ya Kak. Oke, pelurusannya ya, rebondingnya ya Kak ya? Betul. Saya itu dari awal, itu saya selalu belajar dan belajar dari pihak Makariso. Dari segi catok pun juga saya harus tahu tekniknya yang sebenarnya. Jadi pengobatan itu nggak cuma sekedar ngobat. Kita harus lihat jenis rambut apa. Betul. Catoknya ini pakai suhu berapa. Nah itu nanti dengan jalannya waktu pasti kita ngalir menemukan titik puncaknya di situ gitu. Jadi saya itu dengan harga berapa tuh saya bisa bandingin. Saya harus tanggung jawab. Itu yang saya ini. Dari segi krembat pun juga sama. Saya itu krembat kalau orang cuma oh iya kamu cuma krembat begini. Saya nggak bisa. Saya harus tahu tekniknya yang sebenarnya.
Itu yang saya inginkan gitu. Iya, betul sekali. Karena kan memang Makarizo sendiri itu kan memang produk rebondingnya itu pelopor pertama ya. Betul. Pelopor pertama tentang pelurusan rambut. Bahkan dari zaman dulu yang masih menggunakan papan. Betul? Kak Tini pernah ngalami nggak? Pernah ya? Iya. Ya pakai papan-papan itu ya, berat banget kan. Dari zamannya kita menggunakan papan, terus berinovasi, berevolusi, menjadikan produk-produk terbarunya semakin lebih canggih lagi sampai saat ini kan. Betul. Memang itu nomor satu. Betul. Betul Iya, ya Kak Tini ya. Kak. Betul. Oke. Berikutnya, waktu awal Kak Tini menggunakan produk Makarizo, apakah Kak Tini itu dikenalkan dari teman dekat Kak Tini seprofesi ataukah ada tim Makarizo yang datang ke salon atau bagaimana Kak? Oh, dari tim Makarizo-nya sendiri datang ke salon. Oke, berarti dari tim Makarizo-nya ya datang ke salon, menawarkan produk Makarizo sehingga Kak Tini juga ambil itu produknya. Betul. Cuma ya itu ada kelebihan juga Kak. Dari Makarizo itu nggak cuma ngejual gitu. Tekniknya pun dari awal sampai selesai itu semua diajarkan. Ya, jadi yang saya ibaratnya yang saya senengin di situ gitu. Makanya Makarizo itu selalu ngasih inovasi terbaru dari segi produk, dari segi aroma, dari segi apa, itu saya orangnya seneng gitu. Jadi jangan orang monoton aja di situ. Dari Makarizo sendiri kadang menawarkan nih, maaf aja ya. Dulu, oh Mbak Tini ini masker, tolong bawa ke Tini Salon. Dari segi catok aja Kak, coba bawa ke Tini Salon, coba cek dulu dia bagus apa enggak komentarnya. Itu yang istilahnya yang saya inginkan. Kayak Hair Energy itu dulu juga ke salon, udah bagus. Akhirnya lari, dijualnya ke toko. Itu berarti udah berapa tahun tuh Kak Tini menggunakan produk dari Makarizo Profesional? Sekitar 25-an kali ya. 25 tahun. Berarti tahun berapa itu ya Kak ya? Tahun berapa ya? 2000 sekian lah ya. Iya, pokoknya dari awal saya. Dari awal ya. Iya. Yang pasti udah 25 tahun ya. Luar biasa lama sekali. Dan kenapa sih Kak Tini masih suka dan menggunakan produk Makarizo itu? Kenapa gitu? Kok suka banget sama Makarizo gitu kan? Pasti ada lah ya. Iya, pasti ada kelebihan Kak. Betul. Kita sendiri nggak memungkirin produk Makarizo yang bisa ngangkat ibaratnya salon saya ya dari Makarizo gitu. Nggak ada lainnya. Dari nol itu istilahnya selalu diajarkan, istilahnya nggak cuma menjual produk, diajarkan dari tekniknya itu dari bait berbait itu sampai selesai. Jadi support edukasi juga edukasinya itu yang saya senengin gitu. Nggak cuma dari produknya, dari salesnya pun juga orangnya care. Jadi lebih ke hubungan baik itu dijaga sekali ya Kak Tini ya. Betul. Oke. Nah ada pengalaman nggak nih? Kan memang sudah lama banget ya Kak Tini pakai produk Makarizo, udah sekitar 25 tahun. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak nih dari Makarizo? Mungkin Kak jalan-jalan kemana gitu? Bisa diceritain sedikit nggak Kak Tini? Sampai ibaratnya berlebihan ya. Soalnya kalau dari Makarizo sendiri banyak banget untuk kenangan. Terutama istilahnya yang Pareto-Paretonya salon ya. Istilahnya hubungan eratnya itu yang bener-bener kadang inget juga. Dari salesnya sampai ke atasan semua kita kenal. Semua ya, bahkan dari situ pun jadi punya teman baru, sahabat baru. Bener nggak Kak Tini ya? Betul ya. Jadi memang hubungan yang baik itu memang sangat-sangat harus dijaga. Betul ya? Oke. Nah dari sekian lama Kak Tini berkecimpung di dunia salon ya, kecantikan rambut, itu prestasi Kak Tini dalam menghasilkan kreasi rambut itu apa? Ada nggak? Untuk pewarnaan ya. Pewarnaan ya. Oke. Jadi passionnya mungkin di color kali ya. Karena untuk pewarnaan sendiri kan nggak semua hairdresser itu bisa ya kan. Susah-susah gampang. Betul ya Kak Tini ya. Jadi itu luar biasa banget ya. Untuk pewarnaannya memang suka sekali. Begitu ya Kak Tini ya. Oke nih Kak Tini nih. Kalau boleh diceritain pengalaman ataupun tantangan yang paling berat yang pernah dihadapi oleh salonnya Kak Tini itu apa? Karena kan pasti dalam setiap bisnis apapun itu kan ada tantangan ya. Baik itu tantangan yang ringan bahkan sampai yang terberat sekalipun itu sudah pasti ada Kak Tini ya. Nah kalau dari salonnya Kak Tini sendiri pengalaman dan tantangan yang terberat itu apa? Kalau untuk tantangan untuk smoothing ya Kak. Untuk smoothing. Jadi terutama untuk rambut yang sensitif. Jadi untuk rambut yang sensitif itu biasanya kalau dari salon-salon lain pada ditolak. Tapi saya sanggup. Tapi dengan syarat harga mesti harus mahal. Karena saya ngasih jaminan kalau emang nggak bagus nggak usah dibayar. Tamu itu selalu dia kalau emang hasilnya bagus saya mau. Itu banyak sekali. Jadi keluhan-keluhan customer yang rambut bekas warna-warna. Kadang dari salon-salon lain itu pada nggak berani untuk mengerjakan. Tapi saya sanggup. Wow, hebat ya, luar biasa loh ini. Pernah nggak sih ketemu dengan klien atau customer yang memang agak-agak rewel gitu kan? Mungkin banyak maunya, tapi dengan harga murah bagaimana? Itu kan
kan luar biasa banget itu tantangan kayak gitu. Iya. Pernah nggak sih ketemu kayak gitu? Oh Kak Tini? banyak banget Kak, maunya yang murah tapi bagus. Tapi kan kita bisa ngasih solusi. Kalau yang murah, nanti kalau hasilnya nggak bagus bagaimana? Jadi kita ada pilihan. Oke, saya bisa ngerjain dengan harga yang murah, tapi hasilnya kalau nggak bagus gimana? Tapi kalau yang hasilnya yang agak mahal, tapi hasilnya situ puas. Maunya yang mana? Betul. Ya, Itu jadi betul saya sekali selalu ya. saya kasih masukan. Oke Kak Tini, dalam setiap memulai bisnis ya, sudah pasti kan ada suka dukanya, ada jatuh bangunnya, sudah pasti. Dan juga ada suksesnya juga, ya kan? Seperti yang Kak Tini alami saat ini. Nah, dari kesemuanya itu kan sudah pasti di belakangnya itu kan orang-orang yang mendukung, ya, orang-orang yang berjasa. Ada nggak sih atau siapa yang paling berjasa di dalam kehidupan Kak Tini dalam mengembangkan karir sampai dengan sukses ini? Awalnya tetap orang tua, kedua suami. Suami. Ya. Oke. Suami itu selalu mendukung. Apa yang saya inginkan itu yang kamu kerjakan. Oke. Untuk saat ini orang tua masih ada? Untuk ibu udah nggak ada. Ibu, tapi ayah masih ada ya? Bapak. Oke, bapak ya. Kalau suami untuk sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada juga, Ya. tetap berjuang sampai sekarang ya Kak ya. Ya, Hebat, ya. luar biasa. Oke, kalau mungkin Kak Tini bisa sampaikan nih, mungkin ayahnya nanti nonton kan? Mungkin nonton, apa yang mau disampaikan kepada ayahnya Kak Tini? Ngomong aja nggak apa-apa, seperti curhat aja gitu istilahnya. Terutama untuk orang tua ya, bapak ibu ya selama ini udah mendidik Tini bisa berkiprah di dunia salon. Ya alhamdulillah saya udah banyak bersyukur juga. Yang kedua suami yang selalu mendukung. Jadi apa yang kita lakukan yang penting dalam jalan benar, yaitu dia istilahnya udah senang. Ada nggak sih pesan-pesan khusus memang yang ditinggalkan oleh orang tua Kak Tini? Mungkin ibu kali ya, atau suami gitu. Ada nggak sepatah kata, dua kata? Petua? Ada. Kalau orang tua itu selalu menganjurkan, sedikit hasil kamu harus sisihkan untuk ibaratnya orang yang nggak mampu. Meskipun itu di istilahnya anak yatim, apa untuk di musola, untuk di masjid, itu selalu dia menganjurkan. Jadi kalau bisa, siapapun orang yang minta pertolongan sama kamu, kalau bisa kamu tolong. Jangan sampai kamu nggak menolong. Oke, luar biasa. Jadi rezeki itu nanti tetap ngalir terus. Oke, betul. Itu pesan yang sangat-sangat Pesan dalam dari orang sekali tua, ya, dari ya. orang tua ya. Oke, luar biasa. Hebat ya. Jadi untuk Sobat Salon Makarizo Profesional nih yang masih punya orang tua, punya ayah, punya ibu, ya tolong dijaga, tolong disayangi, seperti itu Kak Tini. Karena memang kan biar bagaimanapun orang tua itu adalah orang yang memang selalu mensupport kita. Iya. Betul ya Kak Tini ya? Betul. Itu, dan jangan dihiraukan dari pesan-pesannya, petuah-petuahnya, karena itu memang bagus untuk masa depan kita. Betul ya Kak Tini ya? Iya. Oke, nah dari sekian lama kita berbincang-bincang seru ya Kak Tini ya. Hebat sekali ya. Kak Tini ini memang salah satu wanita yang sangat-sangat menginspiratif sekali ya, dari ceritanya mulai awal dari nol ya, perjuangan untuk membuka usaha bisnis salonnya sampai dengan sekarang yang sudah sangat-sangat sukses sekali ya Kak Tini. Amin. Itu banyak sekali perjuangan yang sudah dijelaskan oleh Kak Tini. Jadi untuk Sobat Salon Makarizo Profesional, jadi jangan pernah berhenti bermimpi untuk memulai usaha, terutama di dunia kecantikan salon Kak Tini ya. Karena kan semua itu berawal dari niat yang tulus, dengan tekad yang sangat-sangat kuat, dan juga mimpi. Semua harus diperjuangkan. Betul Kak Tini ya. Oke Kak Tini, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para calon hero yang nonton ini nih, para calon hero yang nonton ini, biar mereka juga mengikuti jejaknya Kak Tini menuju kesuksesan itu? Ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan? Selama ini yang kita jalanin, jadi kunci utama itu cuma dari hati. Kalau kita istilahnya mau belajar, itu sebetulnya ada kesuksesan. Itu kalau kita ada kelemahan apa kelebihan, itu kita harus koreksi diri sendiri. Kalau emang kita pengen maju, itu sebetulnya harus belajar. Jadi dari nol sampai sekarang saya belajarnya, itu saya selalu istilahnya nggak ngerasa patah semangat. Saya istilahnya selalu harus maju dan maju. Jangan orang menyerah. Itu aja. Kalau kita menyerah, nggak ada hasilnya. Oke, seperti itu ya. Hebat sekali loh Kak Tini ini. Oke, Sobat Salon Makarizo Profesional ya, tidak terasa ya Kak Tini ini sudah di sesi terakhir ya dari perbincangan kita seru hari ini tentunya. Ya, saya suka sekali bertemu dengan beliau ini yang sangat-sangat menginspiratif. So, untuk Sobat Salon Makarizo Profesional, jangan lupa saksikan juga nanti di segmen-segmen berikutnya tentunya bersama saya Arfan dari Makarizo Profesional di acara From Zero to Hero with Makarizo Profesional. Bye-bye!